يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Fadilatul Ma'ali yang kita cintai, kita banggakan, orang tua kita, guru kita Samahat Syekh Yai Haji Syekh Sa'adi Al-Batari mata'anallahu bi tuli hayati, segenap para asatidz dan jamaah taqarrub majelis zikir as-salawat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, di mana kajian kita masih berkisar tentang tanda-tanda akan kedatangan Yaumul Akhir. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dibacakan beberapa hadis, dari hadis nomor 13 sampai dengan hadis yang ke-20, di mana semua hadis-hadis yang kita baca dan kita pendengarkan tadi merupakan tanda-tanda atau alamatus sa'ah, baik alamatus sa'atul kubra atau alamatus sa'atus sughra. Ada di antara sebagian yang menyatakan tentang tanda-tanda hari kiamat yang kecil, dan ada sebagian pula di antaranya adalah tanda-tanda kiamat besar. Di hadis yang ke-13 dulu pernah kita bahas tentang peperangan di akhir zaman antara orang Yahudi dan kaum muslimin, dan udah saya pernah sampaikan ini tentang hadis la taqum sa'ah hatta yuqatilal muslimun al yahud. Tidaklah akan terjadi hari kiamat sampai adanya peperangan di antara kaum muslimin dan kaum Yahudi, yang diprediksikan nanti di atas sekitar tahun 2020 ke atas. Dan para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun memang pernah terjadi peperangan dan terjadi pengusiran besar-besaran terhadap bangsa Yahudi dari Jazirah Arabia, namun itu tidak terjadi sebagaimana yang digambarkan pada hadis ini. Sedangkan di hadis ini lebih memperlihatkan satu skenario Allah Subhanahu wa taala, di mana nanti kaum muslimin akan berperang besar-besaran di akhir zaman. Tapi kalau kita lihat ini baru satu kajian, belum ada sebuah kepastian, tapi ada sebuah arah ke sana para jemaah sekalian. Kalau kita lihat Ka'bah Baitullah ini mempunyai 4 sisi atau mempunyai rukun, mempunyai pojokan. Ada namanya rukun Yamani, ada namanya rukun Hajar Aswad, kemudian rukun Syami, dan rukun Maghribi. Rukun Hajar Aswad atau rukun di mana kita akan memulai dan mengakhiri tawaf, itu kalau ditarik lurus itu akan mengarah ke negeri kita Indonesia. Seberangnya, ya, seberangnya itu akan mengarah ke negeri Maghribi yang ada di Maroko. Kemudian sebelum rukun Hajar Aswad, nah ini kan rukun Hajar Aswad yang ada gambar, nah, yang sebelah sana itu sebelumnya itu adalah merupakan rukun Yamani yang kalau ditarik itu lurus akan ke negeri Yaman. Satunya sebaliknya yang sebelah sini nih, itu disebut rukun Syam atau pojokan yang mengarah ke negeri Syam, yaitu antara
Damaskus, Syria, kemudian juga Palestina. Jadi Syam ini dikategorikan ada dua macam, ada Syam Kubra dan Syam Sugra. Yang dimaksud dengan Syamul Kubra itu adalah Palestina. Yang dimaksud dengan Syam As-Sugra itu adalah Damaskus, Syria. Nah, disinilah nanti akan terjadi peperangan besar yang sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW, di mana bangsa Yahudi yang sedang berkumpul di Palestina ini, yang merupakan Syam Al-Kubra, akan mengalami satu kehancuran yang luar biasa. Insya Allah. Satu hal yang menarik para jamaah sekalian, orang-orang Yahudi saat ini sedang membangun kamp-kamp Yahudi di seluruh wilayah yang ada di Palestina. Salah satunya di antara wilayah itu adalah daerah Bethlehem, ya, tempat menurut mereka itu di mana dilahirkan Sayyidina Isa alaihissalam. Kemudian juga wilayah Difatul Gharbiyah atau tepi barat Sungai Yordan, sebagian lagi di daerah Gaza, dan daerah Jericho, dan daerah-daerah yang mengelilingi Al-Aqsa, ya, Al-Muhtalla itu, mereka sudah membangun di sekitar itu kamp-kamp Yahudi, di mana tujuan mereka adalah mereka akan mengumpulkan seluruh bangsa Yahudi dari seluruh dunia. Tujuannya apa? Mereka ingin membuat sebuah negara Yahudi internasional dengan ibu kotanya adalah Al-Aqsa. Mereka tidak mengakui kalau, walaupun yang tercatat itu adalah Israel itu ibu kotanya adalah Tel Aviv, tapi mereka tidak mengakui. Secara agama mereka mengakui adalah ibu kota negara mereka adalah Al-Aqsa Al-Mubarak. Kenapa dia tidak mengakui Tel Aviv secara agama? Karena disitulah nanti akan terbunuhnya Dajjal. Ya, itulah mereka hebatnya luar biasa para jamaah sekalian. Tapi satu hal yang harus kita ingat, bahwasanya ketika mereka mengumpulkan orang-orang Yahudi dari seluruh dunia, ini memang sudah makar Allah, wa makar Allah. Maksudnya apa? Dengan sangat mudah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat sebuah kuburan bagi mereka. Dan kalau Bapak sekalian ada yang pernah datang ke sana, Kansor, kita bisa lihat betapa rumah-rumah yang mereka bangun itu sangat mewah, bentuk pavilion ataupun bentuk rumah-rumahnya. Dan mereka sengaja membangun itu rumah-rumah mereka di atas bukit-bukit bukit-bukit yang pemandangan bagi mereka mudah sekali untuk memantau. Ya, ini bagaimana orang-orang Palestina ini semakin dipersempit geraknya, termasuk yang ada di wilayah Khalil Ibrahim Al-Khalil, yang ada masjid Ibrahim, di mana dimakamkan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ishak alaihissalam dan istri-istrinya juga di tempat tersebut. Mereka kuasai, bahkan masjid itu sudah dibelah menjadi dua, sebagian menjadi kaum muslimin, sebelahnya menjadi sinagog. Nah, inilah upaya mereka bagaimana mereka mengumpulkan di setiap tempat-tempat yang strategis itu mereka bangun kamp-kamp mereka. Tapi tersembunyi mereka pun tahu sebetulnya kalau ini adalah merupakan salah satu neraka bagi mereka nanti yang kelak di akhir zaman. Dan umat Islam jarang mengerti hal ini. Makanya kita beruntung para jamaah sekalian yang tinggal di Indonesia, di mana bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang mempunyai satu andil besar di dalam perjuangan ini nantinya kelak di akhir zaman. Karena mereka yakin betul bahwasanya nanti pasukan yang akan datang itu dari arah timur para jamaah sekalian. Ya, prediksi mungkin insyaallah dari bangsa kita, amin ya rabbal alamin. Dan kita menjadi pejuang-pejuangnya. Dan salah satu pasukan yang sangat ditakuti oleh Yahudi itu hanya pasukan Garuda para jamaah sekalian. Itu terjadi pada saat orang-orang Yahudi menguasai Lebanon Selatan, yang berani mengusir pasukan Israel dari perbatasan Lebanon Selatan itu hanya pasukan Garuda. Dan sering saya bertemu dengan para pasukan dan tentara kita yang ditugaskan di sana,
itu hanya tentara Indonesia yang berada di garda paling depan. Dan yang menariknya ketika mereka mengusir dari garis Libanon Selatan itu tanpa peperangan, tanpa senjata, subhanallah. Ini luar biasa jemaah sekalian. Dan mereka masih ingat sekali apa yang diungkapkan oleh proklamator kita, Bapak Ahmad Soekarno. Pak Soekarno pernah mengatakan selama Israel masih menduduki sejengkal tanah Palestina, selama itu pula bangsa Indonesia tidak akan pernah mengakui kedaulatan Israel. Makanya ini para jemaah sekalian, Indonesia, padahal Indonesia saat itu baru merangkak, baru menjadi sebuah negara. Maka inilah para jemaah sekalian, harapan kita besar. Mudah-mudahan kita bangsa Indonesia mempunyai satu andil besar untuk bisa mensupport ya kebangkitan umat Islam di akhir zaman. Tapi jangan pada gabung di ISIS ya. Jangan gabung di ISIS. Ya, cukup kita sekarang berdoa, nanti sambil kita memikirkan bagaimana nanti guru kita kalau suatu saat kita diajak untuk berperang yang sudah terlatih saja. jangan mati konyol di sana. Perjalanan sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-14, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la tamurru ad-dunya hatta yamurru ar-rajul bil qabri fayatamarrad 'alayhi fayaqul ya laitani makan sahib hadzal qabr wa laysa bihi ma bihi illa bala." Ya. Jadi nanti digambarkan di akhir zaman itu sampai-sampai orang ketika melewati satu kuburan mengatakan apa? Oh, betapa indahnya kalau saya sudah berada di kubur seperti beliau. Kalau orang kebanyakan kadang-kadang bagus saya masih hidup, kan gitu. Coba para jemaah kalau bisa dibayangkan, kita kan pengennya umur panjang, umur pendek. Yang udah pada tua tuh, yang pada giginya udah pada copot, kira-kira kalau mau ditanya pengen masih umur panjang, umur pendek? Kalau ditanya yang tua, yang mudanya mati duluan, masih dosanya masih sedikit, kan begitu. Kalau ditanya yang muda, enakan yang tua yang mati, udah tanggung bau, kan begitu warga sekarang. Tapi nanti di akhir zaman bukan begitu kata orang. Aduh, kenapa saya belum meninggal? Kenapa saya belum meninggal? Lebih enak jadi orang yang sudah meninggal. Kenapa alasannya? Karena di saat itu fitnah itu luar biasa, Pak Yusuf. Kehidupan di saat itu kebanyakan adalah manusia-manusia yang berhati serigala. Tidak ada kebaikan. Bahkan digambarkan dalam sebuah hadis, nanti orang yang terbaik itu kalau apa sihnya? Kamu salah orang pergi keluar. Itu udah orang paling hormat gitu. Orang yang paling berhati mulia itu kayak begitu cara ngomongnya. Maaf ya, dengan bahasa-bahasa yang kalau sekarang bangsa telik sana. Itu udah paling bagus. Nah, makanya sampai ada orang yang mengatakan tadi gitu. Ya, laitani makana sahib hadzal qabr wa laysa bidain, dia tidak punya utang. Kalau sekarang kan orang, betapa indahnya kalau saya mati karena terlilit utang. Nanti orang itu enggak ada punya utang, karena apa? Semua orang udah kaya. Makanya pada zaman sekarang Rasulullah pernah mengatakan, hati-hati kalau sudah mulai terbuka dunia bagi kalian. Nah, itu tanda-tandanya semakin dekat kepada kita kepada kehidupan akhirat. Bahkan digambarkan tadi dalam hadis selanjutnya, orang itu nyari-nyari mana orang yang bakal dikasih sedekah. Udah susah pada zaman sekarang. Nanti orang nyari perempuan itu kagak susah. Perempuan akan mengejar laki-laki. Mendingan hidup di akhir zaman. Nanti gambaran tadi dalam hadis keberapa itu? 18. La ya'tiyanna 'ala an-nas zaman yatuqu ar-rajul fihi bis-sadaqah min adh-dhahab fala yajid ahadan ya'khudhu minhu. Fala yajidu ahadan ya'khudhu minhu wa yura ar-rajul al-wahid yatba'u al-arba'una imra'atan yaludna bihi min qillatir rijal wa kathratin nisa. Nanti di akhir zaman begitu tuh. Duit udah banyak, empuan banyak,
laki dikit, mau ngapain lagi? Ya kata, coba kalau saya titip, jangan kita begitu ya. Makanya nanti perempuan kalau mau belagu-lagu kagak cuma laki. Ya, para jamaah sekalian, kita bersyukur kita masih hidup di zaman yang seperti ini, masih banyak kebaikan yang kita bisa raih para jamaah sekalian. Alhamdulillah. Makanya Rasulullah pun pernah menggambarkan bagaimana nanti fitnah di akhir zaman, orang berpegang kepada kebenaran laksana dia berpegang kepada bara api. Betapa beratnya para jamaah sekalian. Maka wajar kalau tadi ada seorang yang mengatakan, ya laitani apa tadi bahasanya? Sahibah hadzal qabr. Karena dia tidak saat itu sudah merasakan betapa beratnya kehidupan di dunia ini, padahal harta melimpah. Tapi yang dia rasakan fitnah dan fitnah pada jemaah sekalian. Selanjutnya juga di hadis yang ke-19 ini menggambarkan justru sebaliknya. Nanti ada suatu kondisi di mana orang mungkin wallahu a'lam bishawab, ini pada saat Nabi Isa alaihissalam nanti kembali memimpin selama 70 tahun, di saat itu semua manusia dalam keadaan yang terbaik. Digambarkan nanti kambing-kambing saja mencukupi untuk sekelompok orang yang hidup dari susunya. Saking di saat itu Allah berikan keberkahan. Digambarkan pula bahwasanya orang ketika beli rumah itu bukan apa ya? Karena tidak butuh kepada harta, karena memang saking di situ sudah berkahnya luar biasa. Sampai digambarkan ada seorang beli rumah, dia mendapatkan satu jarrah. Jarrah itu sebuah apa namanya? Kayak teko gitu ya. Di dalamnya berisi emas. Kata yang beli, ini saya kembalikan jarrah, karena di dalamnya ada emas. Kata yang jual, oh tidak, saya udah jual sama isinya milik kamu. Akhirnya kedua-duanya bingung, ini milik siapa? Bayangkan pada zaman kalau sekarang kan tidak begitu, ya kan? Ya, kalau misalnya punya orang yang ambil, ini menggambarkan bahwasanya bagaimana saat itu dalam kondisi yang luar biasa pada zaman. Sehingga akhirnya datanglah kepada seorang untuk mengambil solusi, sehingga dikatakan udah nikahin aja anakmu berdua, karena punya laki kan yang kuat dan kawinin. Itu jadi hak mereka berdua, beres itu. Buat mahar sekalian, buat kehidupan mereka. Sampai kayak gitu pada jam sekarang. Jadi memang nanti semakin mendekati akhir zaman, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan itu yang namanya kekayaan-kekayaan di atas muka bumi. Ada satu penelitian kalau saja salah firman, bahwasanya terjadinya gempa bumi, terjadinya bencana alam ini sesungguhnya Allah akan di satu sisi menjadi sebuah musibah, masaibu qaumin inda qaumin qawaid, tapi di sisi lain Allah akan semakin mendekatkan apa yang ada di dalam kekayaan ini dikeluarkan ke atas muka bumi. Tapi sayangnya ketika saat orang semakin merasa kaya, merasa saat itu orang semakin lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka digambarkan nanti di akhir zaman bahwasanya ketika setelah meninggalnya Nabi Isa dan kaum muslimin, setelah ditiupkannya angin dingin itu, tidak ada yang tersisa kaum muslimin, yang tersisa hanya syirarun nas, dan semuanya tidak ada orang yang susah. Orang hidup dalam gemerlapan, orang hidup dalam kekayaan, tidak ada orang miskin satupun. Sampai digambarkan tadi orang mau nyari-nyari orang yang berkasih sedekah itu gak dapat. Bisa dibayangkan Pak Jemaah. Jadi kira-kira enakan jadi orang kaya apa orang miskin? Ini digambarkan pada jemaah sekalian kayak begini nanti ya. Kehidupan di saat itu sudah tidak lagi ada orang yang butuh terhadap makanan, butuh terhadap kekayaan. Sampai semua orang-orang apa istilahnya nyari-nyari di mana ada orang miskin. Nah, tapi alhamdulillah kita masih hidup dalam kondisi yang seperti ini. Mudah-mudahan dengan kehidupan kita bersama ada di antara kita yang tidak mampu, ini menjadi lahan bagi kita. Makanya pernah saya sampaikan dulu pada jemaah sekalian, ketika kita menolong seseorang, membantu seseorang, ya, kita menyampaikan sesuatu amanah dari Allah, yang berterima kasih harus siapa? Yang kita kasih atau kita yang ngasih? Kita yang ngasih. Kenapa? Kita bisa dibukakan pintu rahmat dan kasih Allah SWT. Harusnya begitu tuh. Tapi kan sekarang begitu, kalau orang ditolong, begitu ditolong, songong. Kata dia apa?
udah tolongin juga nggak tahu diri kan gitu. Padahal harusnya kita udah ikhlaskan urusan itu bagaimana nanti di hadapan Allah SWT. Karena nanti suatu saat di akhir zaman susah kita nyari orang, susah. Demikian yang saya akan lanjutkan karena satu dan yang lainnya. Usikum wa ya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatul ma'ali yang kita muliakan, yang kita cintai, guru kita mursyidina Ki Haji Sa'id Tauhid Jamil As-Sadiq, jamaah taqarrub yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita semua kembali hadir di majlis yang kita cintai untuk sama-sama mengikuti kajian spiritual bersama mursyidina. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan ini pertemuan yang berlimpah penuh dan banjir dengan barokah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah beberapa pertemuan kita mengkaji tentang pesan-pesan Nabi kita yang mulia yang termaktub dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi Al-Makki berkenaan dengan kehidupan di akhir zaman, kehidupan di masa menjelang kehancuran alam raya ini yang disebut dengan Yaumul Qiyamah. Ini menunjukkan bahwa teman-teman jemaah sekalian, pesan Nabi kita ini tidak hanya sebatas pada konteks zaman ketika beliau hidup bersama dengan para sahabat, tapi terus pesan-pesan beliau Rasulullah SAW akan berlaku kepada generasi-generasi selanjutnya, termasuk pada kita yang sekarang ini, dan terus nanti sepeninggal kita, anak, cucu, dan generasi terakhir di masa-masa menjelang hari kiamat. Maka pesan Nabi kita ini sangat kontekstual di kulli zaman wa makan, setiap tempat dan setiap keadaan. Pantaslah maka kalau Nabi kita disebut khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Risalah Nabi kita adalah risalah terakhir dalam estafet kenabian nubuah dan juga dalam estafet kerasulan risalah, sehingga tidak ada lagi nabi setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita yang memang menjadi umat beliau, karena kita mendapatkan sesempurnanya risalah dibandingkan nabi-nabi sebelum beliau. Risalah, ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita selaku umatnya ini merupakan risalah yang sempurna, risalah yang betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai penjaga zaman, sehingga dengan zaman apapun, bahkan udah ada yang prediksi katanya sekarang zaman edan, dijaga oleh Al-Quran, dijaga oleh pesan-pesan Rasulullah SAW, sehingga manusia tetap pada posisi sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya para jemaah sekalian,
masihkah umat Islam mempercayai risalah kenabian yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia? Jika umat Islam berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, back to basic, back to Quran, back to hadis. Ternyata jangankan hadis, Al-Quran saja sudah mulai alergi. Bahkan ada umat Islam yang tidak sama sekali mau bisa baca Al-Quran. Ini ada lagi. Sebagian umat Islam meragukan kekuatan Al-Quran untuk menjadi solusi hidup. Contohnya, lebih banyak mana yang dihadiri oleh mereka yang mampu beriman, tempat-tempat kajian Al-Quran atau tempat-tempat hiburan? Pengajian-pengajian di dalam dikupas tentang keagamaan, tentang Quran dan hadis, dengan tempat-tempat di mana orang bisa melampiaskan hawa nafsunya, orang bisa mendapatkan kepuasan duniawinya. Malam hari ini bisa kita cross check yang hadir ke majlis zikir, majlis-majlis ilmu, dengan mereka yang sedang bergelimang dengan kehidupan malam yang cenderung untuk maksiat, mana lebih banyak? Ini menunjukkan bahwa banyak mereka yang mampu beriman pada Al-Quran tapi tidak dijadikan solusi hidup. Bahkan kalau kita lihat, para jemaah sekalian, mau lebih menelisik lebih dalam lagi kehidupan dinamika manusia, kayak zaman sekarang ini sudah banyak manusia yang kelihatan fisiknya sehat tapi sebenarnya dia sakit secara psikis. Hampir 24 jam dia dikuasai oleh dunia maya. Itulah cara Yahudi. Bagaimana manusia di dunia ini dikuasai oleh mereka di dunia maya, otaknya, perasaannya dipermainkan di dunia maya, termasuk, mohon maaf, BBM-an. Ini kayaknya semua pernah BBM-an kan, kan? Update terus statusnya. Bangun tidur, ya, udah buka BB, ya, makan BB-an, ngobrol BBM-an. Hampir semua di mana tempat, kalau kita jalan, ya, ke tempat-tempat di mana orang pada kumpul, lihat masing-masing konsentrasi, nunduk, kirain khusyuk pada zikir, nggak taunya main BBM-an. Duduk berempat nggak ngomong, kirain lagi puasa, nggak taunya asik sedang BBM-an. Ini manusia sakit, nggak ada manusia. Multitasking itu multitasking ada 3 kegiatan dalam satu waktu. Mata ngeliat TV, ya,
kuping dengar handphone. Nih, para jemaah sekalian, 2. Terus di tangan masih ada BlackBerry-an, BBM-an. 3 kegiatan ini setelah diteliti ternyata mengurangi kinerja otak. Kalau 3 kegiatan dalam satu waktu terus dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun, lama-lama menjadikan otak jadi tumpul dan pembunuhan massal. Ini sekalian. Iya. Ini kebetulan Pusat Nurhayati di PNS. Guru, pertama PNS nih guru. Lagi. Sekarang digelontorkan oleh Pak Presiden, oleh Menteri, Direktur Presiden, Departemen Pendidikan, Nas, keluarkan kurikulum 2013 untuk mendidik anak kita di negeri ini, bikin anak-anak cerdas, kreatif, inovatif, dan punya gagasan-gagasan untuk membangun negeri ini. Penataran kurikulum 2013-nya luar biasa, bertahapnya sampai ngejelimet, sampai istilah-istilahnya itu kita kurang paham. Makanya guru-guru yang punya standar yang jadul, yang tua, standar lama, begitu ngikutin kurikulum 13 secara metode pengajarannya, insya Allah, ya kan, cuma menang puyeng doang, paham kagak. Ini 2013, bagaimana anak didik dibangun memiliki kecerdasan dari imajinasinya, dari berpikirnya, dan dari kreativitasnya. Metodenya luar biasa, ditemukan oleh para pakar, tapi begitu mau diimplementasikan, dipraktekkan di tengah-tengah anak murid, anak muridnya urat sarafnya udah banyak yang pada putus. Iya. Alias blow on. Metodenya udah bagus, gurunya udah dibangun, ya kan? Kompetensinya, kualitasnya, muridnya, ranjingan BBM semua, game online, warnet, ya kan? Ya PS, mantan. Makanya begitu terapkan akhirnya apa? Ya kan? Tidak terwujud karena tidak dibangun sebanding antara metodologi pendidikan dengan pembangunan moral spiritual. Makanya mudah-mudahan anak-anak kita ini biasa mawat dengan doa orang tuanya yang mendalami spiritual, anak-anak kita sehat semuanya, amin. Makanya di Pondok Pesantren Darul Umum nih ada yang bawa handphonenya langsung kita sita. Ini banyak nih orang tua murid ya, banyak ya. Kalau ngasih anak besok handphone di pesantren langsung diambil sama pesantren, dijual handphonenya, dibeliin sendal buat santri kagak punya sendal. Setuju? Ini antum kasih handphone. Ada yang berhenti, Ustaz, anak saya berhenti, Ustaz, kenapa? BB-nya di rumah nggak dipakai-pakai, akhirnya berhenti. Nalalahi. Pesantren beliin BB BlackBerry, BBM teman, tertarik berhenti. Nah, ini anak-anak cerita. Jadi anak kita yang ada di pesantren, yang insya Allah besok minggu guru kita akan menengok mereka, anak-anak yang baru masuk pesantren kita. Bayangkan mereka baru SD umur 13 tahun, sudah nyuci sendiri, mandi sendiri, makan ngantri, tidur malam jam 10, bangun jam 3 pagi sudah mandi, sholat jamaah setiap waktu, belajar dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang, nggak mengenal lelah, menghafal, menalar, kan umur 13 tahun. Mereka sanggup dan mereka semua alhamdulillah betah. Kira-kira bapaknya begitu sanggup gak? Terlalu banyak. Nih mereka di sana. Maka besok guru kita akan hadir hari Minggu, memberikan support, memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan doain, mudah-mudahan mereka semua betah. Inilah regenerasi kita. Kalau tadi jenazah ketakutan,
gambarin Yahudi memiliki, ya kan, serangan-serangan, kita siapin pasukan kita. Amin. Dari anak-anak cucu kita mulai sekarang, kalau bapaknya udah pakai udang-udang, ya kan, bapaknya pakai sorban pakai gamis, insya Allah anaknya jadi ustaz. Amin. Kalau anak ustaz, cucunya jadi kiai. Amin. Ini karena kita mengantisipasi zaman, ya teman-teman sekalian, jemaah sekalian, majelis kita ini kan Nabi berpesan seperti nanti pada hari di mana kita akan dihadapkan berbagai macam fitnah, perusakan moral, ya karensi moral, ya kan, terus kemerosotan intelektual, bahkan kemandulan spiritual, manusia-manusia yang sakit, yang gersang, ya, bahkan disebut manusia-manusia gila. Ini pada masing-masing harus diantisipasi oleh kita. Rasa takut itu harus dimunculkan dengan sebuah tantangan. Kita melahirkan generasi yang baru. Ini kalau alumni pesantren kita yang sudah 400 orang, yang sudah 6 tahun lulus, kalau kita suruh duduk semua di sini, ada 300 orang. Ini semua yang ngaji depan kayak ustadz semua. Amin. Mau tahu nih pada kemana buatnya gitu. Yang bapak punya anak lulus pesantren, besok yang laki suruh ngaji sini Pak, suruh depan Pak. Ya, 300 orang ustadz ngaji depan semua, masya Allah, ya kan? Iya, bisa baca kitab kuning, bahasa Arabnya lancar, bahasa Inggrisnya lancar, nahu balagonya, tafsir hadisnya udah belajar semua, ya kan? Ilmu alat paham, depan kiai digembleng setiap malam Jumat, insya Allah. Iya, nah ini pada jemaah sekalian, ini harus dimunculkan. Kalau tadi ada sebuah statement dari satu yang katanya kebangkitan nanti peradaban manusia dari ya, alhamdulillah, nanti kita lanjut lagi pada jam sekalian ini ya. Insya Allah nanti kita akan hadir di pesantren pada hari Minggu acara pengajian bulanan. Mari kita berdiri, zaman